السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadis terakhir kalau tidak salah tentang Ma'an bin Yazid bin Akhnas yang bersedekah kepada ahlu suffah, orang-orang miskin yang tidur di emper Masjid Nabawi dengan cara diam-diam. Kemudian sedekah itu, beberapa dinar itu bukan diambil oleh orang miskin tersebut, tapi justru diambil oleh anaknya. Dari sini keluar beberapa hukum, diantaranya apabila kita menemukan harta yang tidak terlalu besar, mungkin Rp50.000, Rp20.000 di tempat umum, bolehkah kita ambil untuk kita manfaatkan pribadi? Boleh, ya, boleh. Kalau tidak boleh, tentu tidak akan dilakukan oleh Abu Yazid, ya. Dan ini pun pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menemukan sebutir kurma, jelas bukan milik beliau, nggak tahu milik siapa, di tempat umum, maka beliau ambil, beliau makan. Beliau ambil, beliau mau makan, tapi tiba-tiba beliau ingat bahwa di sekitar sini ini ada kurma zakat, ada harta zakat, maka beliau batalkan. Kenapa? Karena beliau, istri-istri beliau, seluruh keluarga beliau haram memakan harta zakat. Adapun hadiah beliau terima, tapi kalau zakat, baik itu zakat wajib yang 2,5% itu, atau zakat yang tidak wajib, sedekah, ya, sedekah tatawwu', dua-duanya beliau tidak boleh memakannya. Ya, kita lanjutkan hadis nomor 6. Wa an Abi Ishaq, kunyahnya di sini Abu Ishaq. Kunyah masih ingat ya? Sebuah sunnah Nabi yang hari ini seolah hilang. Hanya sedikit saudara-saudara kita yang berkunyah. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurasyi Az-Zuhri. Melihat dari silsilahnya, maka beliau bertemu dengan Nabi SAW, ya, dan beliau termasuk bangsawan. Seperti yang kita bahas waktu itu, inilah salah satu keutamaan bangsa Arab. Jadi tahu nama ayah yang ke 5, 6, 7, 8, bahkan bisa sampai belasan. Sementara bangsa kita tidak, ya. Nama ayahnya insya Allah tahu, kakek tahulah, ayahnya kakek, udah mulai mikir kita, ya. Apalagi kakeknya kakek, ini jarang dari kita yang tahu. Bangsa Arab salah satu keutamaannya bisa tahu. Bahkan khusus Nabi Muhammad SAW
beliau tahu, tentu ini wahyu ya, sampai Nabi Ibrahim. Berapa puluh itu, mungkin berapa ratus. Ya. Oleh karena itu beliau pernah mengatakan, tadi malam anakku lahir, laki-laki. Aku namakan sama dengan nama ayahku. Siapa? Ibrahim. Ya. Padahal Ibrahim itu, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ayah beliau yang kesekian, entah yang ke berapa puluh ya. Maksudnya buyutnya begitu. Tapi harus dari ayah terus. Tidak boleh dari ibu. Ayah terus. Ya, kalau istilah kita ya ayah, kakek, buyut, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, terus semuanya laki-laki. Tidak boleh ada yang perempuan. Mungkin ada yang sedikit tidak faham ya. Kenapa kok dinisbatkan ke ayah, bukan ke ibu? Jawabannya mudah ya. Karena manusia itu bersama ayahnya itu lama sekali, bertahun-tahun. Adapun bersama ibu itu cuma 9 bulan. Kita di perut ibu kita kan cuma 9 bulan. Sebelum itu kita di mana? Di sulbi ayah bertahun-tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 45 tahun. Gitu. Maka manusia itu harus dinasabkan ke ayah, bukan ke ibu. Ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Beliau siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu di antara berapa? Sa'ad bin Abi Waqqas satu di antara 10. Jadi ada 10 sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satunya. 10 sahabat yang disebut namanya oleh Nabi pasti masuk surga. Maka kita meragukan apa iya Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga, apa iya Abu Bakar masuk surga, apa iya Ali bin Abi Thalib pasti masuk surga, berarti kita meragukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Meragukan sabda Nabi apa? Meragukan sabda Nabi kufur. Tidak percaya kepada Nabi, otomatis tidak percaya kepada siapa? Kepada Allah. Kan beliau cuma utusan Allah. Beliau dari Allah. Dan Allah menjamin. Jadi Nabi sendiri belum tentu masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada itu seorang tokoh yang begitu lancangnya berani berbicara seperti itu. Ya, Allah sudah menjamin para nabi, para rasul nggak mungkin masuk neraka, pasti masuk surga. Bahkan bukan cuman para nabi, para rasul, para sahabat. Wabil khusus yang 10 ini. Yang lainnya Bilal, Ibnu Umi Maktum, Aisyah, semuanya dijamin masuk surga, nggak mungkin nggak. Nah, yang 10 ini secara khusus disebutkan dalam satu sabda beliau. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 ini pasti masuk surga. Dan semua orang tahu. Semua orang tahu. Ada kisah menarik. Sa'id bin Zaid. Antum tahu siapa Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid salah satu dari 10 itu. Ya, kalau istilah kita ya, yang paling tidak terkenal. Sementara Abu Hurairah nggak masuk yang 10, Aisyah nggak masuk yang 10, Muawiyah nggak masuk ke 10. Oh, banyak sekali kan? Sahabat kan 100.000 lebih.
Nah, Sa'id bin Zaid masuk yang 10. Nah, satu ketika ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar, Umar sudah wafat. Sa'id bin Zaid ini ditanya, yang disebut namanya 10 orang pasti masuk surga siapa saja? Dijawab oleh Sa'id bin Zaid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, terus sampai 9. Sampai 9. Nama dia tidak dia sebut, Sa'id bin Zaid. Ya. Kemudian si tabi'in yang bertanya, baru 9, siapa satu lagi? Sa'id bin Zaid tanyakan kepada yang lain. Ya. Beginilah rupanya para sahabat. Tidak ingin menonjolkan diri, tidak ingin memamerkan dirinya, tidak ingin terkenal di hadapan manusia, tidak ingin namanya disebut-sebut di muka bumi, inginnya disebut-sebut di langit. Coba kalau kita yang jadi Sa'id bin Zaid, ya, kalau kita yang jadi beliau, 10 orang yang jadi masuk surga siapa aja ya? Pertama ya saya sendiri, ya. Baru yang lain disebut. Itu kalau kita, ya, luar biasa kita ini pengen menonjol, pengen disebut. Maka kalau nama kita tidak disebut-sebut dalam sebuah kepanitiaan misalnya, kadang-kadang kita tersinggung, marah. Ya, itulah kita. Para sahabat luar biasa. Yang dicari betul-betul ridha Allah, surga, bukan kemasyhuran di muka bumi ini. Ada lagi Imam Bukhari, barangkali antum pernah dengar ceritanya ya. Imam Bukhari waktu itu masih muda, mungkin 20-an. Biasa ya, para pelajar ilmu itu mendatangi ulama-ulama di negeri-negeri. Sampai di situ bertemu dengan seorang syekh besar, imam besar, bertanya tentang sesuatu. Kemudian syekhnya ini bertanya, engkau dari mana? Dijawab dengan jujur oleh Bukhari, aku dari Bukhara. Kaget dia, dari Bukhara cari ilmu, kenapa kemari? Di sana itu ada yang berilmu, namanya Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail Bukhari, kenapa kemari? Bukhari langsung pergi, ya. Bukan kemudian memperkenalkan diri, sayalah Bukhari dan seterusnya. Ini luar biasa para salaf kita, ingin sembunyi dari manusia, tidak ingin tenar, masyhur, viral, ya. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga ini, berkata, bercerita kepada kita ya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Pada waktu peristiwa haji wada'. Haji wada' tahu ya? Wada' artinya tawaf wada', tawaf perpisahan. Artinya sebelum kita meninggalkan Mekah pulang ke Indonesia, kita tawaf wada dulu. Tapi ini hanya ada di haji ya, tidak ada dalil ada di umrah. Haji wada, haji perpisahan. Kenapa disebut haji perpisahan? Karena setelah haji wada ini Rasulullah tidak bertemu lagi dengan kaum muslimin dalam jumlah segitu banyak ya. Maka haji wada disebut haji terakhir, sekaligus haji wada itu haji terakhir Nabi, sekaligus haji pertama. Jadi haji wada itu haji terakhir Nabi, haji pertama juga.
Karena Nabi seumur hidup pergi haji sekali. Dan sekali ini waqiatul ain. Waqiatul ain itu kalau bahasa kita apa ya? Kebetulan gitu. Artinya bukan nggak boleh 2 kali, nggak boleh 3 kali, seumur hidup harus sekali karena Nabi cuma sekali, nggak bisa seperti itu. Ini waqiatul ain saja. Ya karena setelah itu beliau wafat. Seandainya beliau masih hidup dan punya kesempatan, ya insya Allah akan haji lagi. Karena haji itu boleh seumur hidup, boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Minimal 1 kali. Nah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengandung hukum dalam peristiwa Haji Wada. Termasuk ini. Termasuk yang akan dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Haji Wada itu sakit keras. Sakit keras. Di sini ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waja'in istadda bi. Di Haji Wada itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menjenguk aku ketika aku sakit keras. Ini salah satu sunnah yang dijalankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa? Menjenguk orang sakit. Nanti Allah akan memanggil salah satu hambanya, mengatakan, dulu aku lapar, kenapa engkau tidak kasih makan aku? Dulu aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk aku? Si hamba ini kaget. Engkau ini Allah Rabbul Alamin, mana mungkin engkau lapar, mana mungkin engkau sakit? Iya, dulu waktu saudaramu lapar, engkau tahu engkau bisa ngasih makan, tapi engkau tidak ngasih makan. Itu sama saja dengan membiarkan aku lapar, engkau tidak kasih makan. Dulu engkau tahu saudaramu sakit, engkau bisa jenguk, tapi engkau tidak jenguk. Itu sama saja engkau tidak menjenguk aku ketika aku sakit. Artinya Allah marah. Gitu ya. Nah, kayak apa nyeselnya itu si hamba itu, digituin sama Allah. Maka salah satu sunnah adalah menjenguk orang sakit. Barangkali ada di antara antum yang dalam keadaan sempit, cari kerja ke sana ditolak, ke sini ditolak, lapangan kerja mana, usaha apa, hampir putus asa, sedih. Tiba-tiba ada saudara antum atau teman antum sakit, stroke misalnya, ya. Antum jenguk, antum tengok, ya. Teman antum yang kemarin luar biasa kuat, lincah, segar bugar, sekarang ngomong aja susah, menggerakkan tangan saja susah, apalagi jalan nggak bisa. Pulang dari situ, antum, saya masih punya tangan, saya masih punya kaki, ya, masih bisa normal, ya, kenapa aku harus putus asa? Begitu kira-kira. Jadi orang menjenguk orang sakit itu keutamaannya luar biasa. Bahkan Nabi katakan seolah sedang berjalan di taman-taman surga ketika menjenguk orang sakit. Ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit. Fakultu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasul, sebagaimana yang engkau lihat, aku sakit keras seperti ini. Wa ana dzu malin, dan aku orang yang punya harta. Bukan sekedar punya, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas
kaya, kaya raya. Walaupun tidak sekaya Utsman, tidak sekaya Abu Bakar, tapi beliau termasuk kaya raya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas hanya punya satu anak, itu pun perempuan. Ya. Itu satu-satunya ahli waris Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan maksud Sa'ad bin Abi Waqqas, saya sakit keras. Orang sakit keras itu kalau nggak sembuh ya, kalau nggak sembuh ya mati. Kalau aku mati hartaku banyak, sementara ahli warisku cuma satu. Dari sini kita tahu waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak punya istri, sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Karena 5 orang ini pasti dapat waris, ahli waris. Ahli waris itu yang pasti dapat, nggak boleh tidak, ada 5. Ayah, ibu, istri, suami, anak. Suami kalau mayatnya perempuan kan. Ayahnya mayat, ibunya mayat, anaknya mayat, istrinya mayat, atau suaminya mayat kalau mayatnya perempuan. 5 orang ini pasti dapat. Adapun yang lain bisa dapat, bisa tidak, tergantung kasus. Kakek misalnya bisa dapat kalau orang tuanya nggak ada. Ya, misalnya saya meninggal, saya udah nggak punya ayah, punya kakek, bisa dapat. Tapi kalau saya punya ayah, punya kakek juga, maka ayah dapat, kakek terhalang. Kakek terhalang oleh ayah. Begitu pula cucu. Cucu terhalang oleh cicit. Gitu ya. Cucu terhalang oleh anak. Misalnya saya punya anak, saya punya cucu juga. Maka ketika saya meninggal, cucu saya nggak dapat. Yang dapat anak. Gitu ya. Kecuali anak saya sudah mati semua, tinggal cucu, cucu dapat. Ya. Tapi kalau anak saya masih ada yang hidup, satu saja, anak saya tadinya 7 misalnya, tinggal 1, ya, atau tinggal 2. Cucu banyak, dari yang 7 semuanya punya anak semua, ya, maka nggak dapat. Artinya cucu terhalang oleh anak, bukan terhalang oleh bapaknya ya, walaupun si anak itu bukan bapak dia. Paham ya? Kemudian saudara terhalang oleh saudara terhalang oleh anak laki-laki, bukan anak ya, anak laki-laki. Misal anak saya perempuan semua, saya meninggal, maka abang saya dapat, adik saya dapat dari harta saya. Kecuali anak saya ada yang laki-laki, 1 saja, maka saudara saya nggak dapat. Ya. Inilah hukum waris yang kata Nabi yang akan pertama kali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang pertama kali hilang dari kaum muslimin adalah pembagian waris. Oleh karena itu banyak kaum muslimin surat An-Nisa ayat 11-12 nggak pakai lagi. Ya, bahwa istri itu dapat 1/4, kalau ada anak jadi 1/8, nggak dipakai lagi. Suami itu dapat 1/2, kalau ada anak jadi 1/4, nggak dipakai lagi. Ayah ibu itu dapat 1/3, kalau ada anak jadi 1/6. Sedikit kaum muslimin yang memakai hukum ini. Bahkan banyak dari kita, yaitu tadi, sholat masih rajin ke masjid dan seterusnya. Tapi pembagian waris anak laki dengan anak perempuan sama. Padahal kata surat An-Nisa apa? Walirrijali mithlu hadzil unthayain. Warisan bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan.
Dan itu kata Allah. Mosok kata Allah kita ingkari? Ya, saya dapat warisan 100 juta dari orang tua saya, maka adik saya yang perempuan nggak bisa 100 juta, nggak boleh, harus 50 juta, gitu ya. Dan itulah adil. Kenapa adil? Kenapa adil? Kan kalau pakai akal kita nggak adil ya. Orang sama-sama anak, cuman beda jenis kelamin, itu pun bukan maunya dia, lahir dari air mani yang sama, dari rahim yang sama, cuman beda jenis kelamin, kok dibedakan? Wah, ini melanggar apa itu? Emansipasi wanita. Ya. Saya katakan itu adil sekali. Kenapa? Karena itu produk hukum dari zat yang maha adil. Apa kita ragu? Kayaknya Allah nggak maha adil. Siap-siap kekal di neraka. Mengatakan Allah tidak adil. Berani mengatakan Allah tidak adil, ya siap-siap nggak masuk surga. Ya iya, penghinaan besar, menghina Allah, apa kalau nggak neraka. Maka wajib kita katakan Allah maha adil. Nah, ketika Allah maha adil membikin hukum, ya mustahil lah nggak adil. Itu. Cuman keadilan Allah itu tidak apa kira-kira? Keadilan Allah itu tidak minta izin dengan akal kita, tidak minta izin dengan nurani kita, tidak minta izin. Ya, wahai Jibril, kalau saya begini adil nggak ya? Mana ada begitu? Ya, kalau saya begini bagus nggak ya, Jibril ya? Ya. Kalau ngasih tahu, iya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai Jibril, wahai malaikat, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Ngasih tahu, bukan musyawarah. Mana ada Allah musyawarah? Allah maha tahu. Nah, ini sedikit tentang waris, ya. Dan saya tambahkan, tidak boleh ada pembagian waris, nggak boleh, haram. Tidak boleh ada pembagian harta waris, nggak boleh, haram. Kecuali kalau ada apa? Teruskan. Jadi pembagian harta waris itu nggak boleh dilakukan, kecuali kalau ada, kalau sudah ada. Jadi orang bagi waris nih, ini waris ya, ini harta saya waris gini nih. Ini haram dilakukan. Kalau tidak ada kematian. Ini pun dilanggar oleh banyak kaum muslimin. Nggak ada yang meninggal, masih segar bugar, bahkan sakit aja nggak boleh. Ya sakit kan bisa mati, bisa sembuh. Ya. Harus ada yang meninggal dulu. Nah, banyak dari kita karena yaitu dengan akalnya ya, daripada nanti berantem ini itu rebutan. Ya sudah, ini kamu dapat ini, anak kedua dapat ini, anak ketiga dapat ini, karena kaya ya, anak keempat dapat ini, gitu. Sebulan kemudian anak pertama sama anak kedua meninggal. Mustahil apa enggak? Nah, bapaknya masih hidup, mustahil apa enggak? Ya enggak mustahil. Hidup dan mati ada di tangan Allah, tidak ada di tangan usia. 70 tahun masih hidup, yang 35 tahun meninggal, adakah? Banyak. Kan nggak tahu. Si ayah mewarisi harta anaknya, gitu. Karena anaknya yang meninggal kan. Ayah dan anak itu saling mewarisi. Suami dan istri itu saling mewarisi. Jangan bilang anak mewarisi orang tua, enggak. Orang tua juga mewarisi anak kalau anak meninggal duluan. Suami juga mewarisi harta istri kalau istri meninggal duluan. Kan istri itu banyak yang punya harta. Bahkan suami lebih banyak kan dari istri. Istri kan cuma 1/4 atau 1/8. Kalau suami setengah atau 1/4. Tergantung si mayat ini punya anak apa tidak. Gitu ya. Nah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas hartanya banyak, ahli warisnya cuman
Satu kan, anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Bolehkah aku bersedekah dengan thuluts? Thuluts berapa? Salah satu 3. Kalau thuluts sepertiga. Tapi ini ada yaknya, thulutsai. Ada nun yang hilang ini, mestinya thulutsai ini. 2/3. 2 kali sepertiga. Berarti 2/3. Ini unik bahasa Arab ya. Bolehkah aku bersedekah 2/3 hartaku? Ini agak aneh. Mau sedekah saja pakai nanya. Mau sedekah kok boleh apa enggak? Tahulah kita dari sini bahwa yang dimaksud sedekah di sini bukan sembarang sedekah. Tapi sedekah yang dilaksanakan setelah mati, gitu. Jadi nanti kalau aku mati, 2/3 hartaku untuk fakir miskin, atau masjid, atau anak yatim, atau apalah, apa namanya? Wasiat. Tapi disebutnya sedekah, gitu. Banyak yang disebut sedekah, tapi bukan sedekah menurut pengertian kita. Di sini wasiat. Bahkan yang buat fakir, miskin, gorim, ibnu sabil, mu'alaf, ada berapa? 8. Ya, apa namanya? Zakat. Itu di surat At-Taubah disebutnya apa? Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, gorim, begitu? Bukan, tapi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal mu'alaf. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, gharib. Disebutnya bukan zakat tapi sedekah. Dari sini kita tahu bahwa zakat itu sedekah. Sedekah yang wajib. Al-Qur'an yang masuk Al-Qur'an salah. Masuk Al-Qur'an salah. Oh, kalau itu sedekah bukan zakat. Zakat mah wajib 2,5%. Ya Al-Quran yang bilang di surat At-Taubah bahwa sedekah adalah untuk fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, gharib. Yang dimaksud zakat. Yang di sini yang dimaksud apa tadi? Wasiat. Yang di sini yang dimaksud. Jadi dilaksanakannya setelah mati. Kalau saya meninggal, tolong berikan 50 juta untuk masjid. Itu wasiat namanya. Kalau saya meninggal, tolong berikan 10 juta untuk si fulan. Wasiat namanya. Kalau saya meninggal, mobil saya ini untuk anak tertua. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya mati, tolong rumah ini buat anak bungsu. Boleh nggak? Tidak boleh. Tolong ini buat istri saya. Nggak boleh. Bolehnya buat masjid, fakir miskin, teman, gitu. Kenapa? La wasiyata liwarisin. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ahli waris sudah dapat waris. Anak sekian, istri sekian, suami sekian, ayah ibu sekian, nggak boleh lagi dapat wasiat. Yang boleh dapat wasiat di luar ahli waris. Mungkin teman, mungkin saudara jauh, mungkin pesantren, masjid, gitu ya. Lebih dari wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, "Afa atasaddaqu bi thulutsai mali?" Ya Rasul, bolehkah aku bersedekah, berwasiat 2/3 hartaku? Nabi menjawab, "La, enggak boleh." Enggak boleh. Maksud enggak boleh di sini kedikitan apa kebanyakan? Kebanyakan. Oleh karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas menurunkan
Fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengah ya Rasul. Kalau aku meninggal, aku wasiatkan separuh dari hartaku, mungkin untuk masjid, fakir miskin, kepentingan kaum muslimin. Nabi menjawab, la, tidak boleh, masih kebanyakan. Kemudian diturunkan lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Dari 2/3, setengah, sepertiga. Nabi menjawab, as-sulus wa sulusu katsir au kabir. Iya, sepertiga itu sudah banyak dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Maka ketika kita menyelesaikan sesuatu cuman sepertiga dan tidak wajib semua, maka itu sudah banyak. Al-Quran berapa juz? Al-Quran berapa juz? 30 juz. Kita hafal sepertiganya berapa? 10 juz. Banyak apa dikit? Banyak. Ya. Hafal kita cuman hafal 10 juz, itu sudah banyak. Kenapa? Karena kita tidak wajib hafal seluruh Al-Quran. Kalau wajib, banyak sekali yang berdosa. Bahkan banyak sahabat yang tidak hafal 30 juz. Kecuali wajib, ya tidak bolehlah sepertiga. Ya. Saya puasa Ramadan dapat 10 hari, lumayan banyak dah. Enggak bisa, harus full, harus 30 hari, harus 1 bulan karena wajib. Yang dikatakan banyak ketika tidak wajib. Ya, maka antum qiyamul lail cuman 4 rakaat, 5 rakaat dengan witir, itu sudah cukup, sudah banyak. Gitu ya. Bahkan banyak dari para imam cuma 2 rakaat tambah 1 rakaat witir. Bahkan Muawiyah pernah cuma 1 rakaat. Itu pun dilakukan di masjid sebelum pulang. Ya. Artinya lebih baik itu daripada tidak. Daripada sekali qiyamul lail 11 rakaat tapi habis itu tidak qiyamul lail lagi. Ya. Lebih baik seperti itu. 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Tapi terus rutin. Itu yang disukai oleh Allah Rabbul Alamin. Madawamal abdu wafafunan nas, minta-minta kepada manusia. Ya. Maka ketika kita menjelang kematian, mungkin sakit, nggak ada harapan sembuh atau sudah tua renta, maka jangan zalimi anak-anak kita. Jangan zalimi anak-anak kita. Apalagi anak kita tahu anak-anak kita banyak yang miskin. Ya, kita kaya raya. Lalu buat masjid, buat pesantren, buat ini, buat itu, anak-anak kasihan. Jangan. Ya, jangan. Artinya kalau memang mau wasiat nggak masalah, tapi maksimal sepertiga. Ya. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Karena apapun yang kau infakkan, pasti kita semua ngasih ke istri, itu berpahala. Jangan disangka ini karena kewajiban yang nggak ada pahalanya, justru karena wajib. Justru karena wajib maka pahalanya besar. Gitu ya. Kan Nabi pernah ditanya 1 dirham untuk fakir, untuk miskin, untuk ibnu sabil, dengan untuk istri, mana yang paling banyak pahalanya ya Rasul? Nabi menjawab, untuk istri. Karena untuk fakir miskin tidak wajib, istri wajib. Ya. Maka
Jangan berkeyakinan pahala itu kalau untuk fakir miskin saja, untuk masjid saja, untuk pesantren saja. Ini keyakinan keliru. Untuk istri justru lebih besar pahalanya. Ini di riwayat lain ya. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasul, apakah aku akan tertinggal dari sahabat-sahabatku? Kan sakit keras di Mekah nih, Haji Wada. Okay? Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ketakutan. Apakah aku akan tertinggal oleh sahabat-sahabatku? Maksudnya, apakah aku akan mati di sini? Gitu. Karena ketakutan, para sahabat itu tidak suka meninggal bukan di Madinah. Karena mereka sudah dapat bocoran ya, sudah tahu insya Allah Rasulullah akan dikubur di Madinah. Ya, ada riwayat seperti itu. Nah, mereka tidak mau dikubur bukan di Madinah. Mereka ingin dikubur bersama Nabi, sama-sama di Madinah. Ini luar biasa kecintaan para sahabat kepada Nabi, bukan hanya masih hidup bahkan sampai ke kematian. Dijawab oleh Nabi, tidak. Engkau tidak akan tertinggal. Ya. Dari sini, dari hadis ini, para aimah menyimpulkan bahwa muni'a naqlul mayyit min baladin ila baladin. Dilarang memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain. Artinya, kalau meninggal di Mekah, ya dikubur di Mekah, jangan di Madinah. Meninggal di Madinah, ya dikubur di Madinah, jangan di Mekah. Meninggal di Jakarta, ya kubur di Jakarta, jangan di Surabaya. Dan begitu seterusnya. Kan jadi lama. Menguburkan mayat itu bagusnya cepat apa lama? Cepat. Kalau dari kematian sampai dikubur itu 4 jam, bagus. 3 jam, lebih bagus. 2 jam, lebih bagus lagi. Gitu. Cepat-cepat. Nabi mengatakan, kalau dia orang baik, agar segera mendapatkan balasan kebaikannya. Kalau dia orang buruk atau kafir, agar engkau segera terlepas dari keburukannya. Kalau dibawa ke Surabaya dulu, ke Solo dulu, ke Makassar dulu, kan jadi lama. Di samping memang tidak boleh ya. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada banyak fawaid, saya ambilkan beberapa saja ya. Nah, ini yang saya bacakan tadi ya. Muni'a naqlul mayyiti min baladin ila akhar. Dilarang memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain. Artinya mayat itu harus dikubur di kuburan terdekat. Bahkan kalau Nabi Rasul harus dikubur di mana? Di titik di mana Nabi tersebut meninggal. Misalnya ada seorang Nabi yang meninggal di bawah pohon, ya di bawah pohon itu harus dikubur. Ada yang meninggal di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikubur. Oleh karena itu Rasulullah harus dikubur di kamarnya Aisyah. Kenapa? Rasulullah harus dikubur di kamarnya Aisyah. Kenapa? Karena beliau wafat di kamarnya Aisyah. Gitu ya. Maka orang-orang Syiah Rafidhah itu mulutnya lancang dan tanpa ilmu. Apa? Abu Bakar, Umar kebangetan. Rasul wafat di acara pemakaman Rasul nggak datang. Ya, memang betul. Kenapa? Ya sempit kan, kamarnya Aisyah sempit. Dan nggak mungkin ada orang lain di luar keluarga. Maka yang ada di situ Aisyah, ya kan?
ayahnya Aisyah, ya. Kemudian ya kalau Umar kan lain ya, jauh lain. Gitu. Bahkan ziarah kubur aja nggak bisa. Umar, Utsman, umumnya para sahabat nggak bisa ziarah kubur Nabi. Orang di kamarnya Aisyah. Ya. Ini luar biasa, Syiah Rafidhah ini luar biasa mencaci maki Umar terutama dalam hal ini. Satu lagi, khitab syari' lil wahidi ya'ummu man kana bi sifatihi minal mukallafin. Ucapan syari', ucapan Allah dan Rasulnya kepada satu orang itu adalah untuk semua orang. Kan dari awal sampai akhir ucapan Nabi itu kan cuman untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa berlaku untuk kita semua? Ya berlaku. Gitu ya. Jadi ketika Nabi melarang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berwasiat lebih dari sepertiga, itu larangan juga buat kita semua. Gitu ya. Ya, itu saja.